Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat,
memuliakan namanya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini pada umumnya semua orang Kristen atau anak-anak Tuhan atau orang percaya akan selalu berpikir bahwa kalau setiap hari Minggu sudah ke gereja atau ada ibadah-ibadah pertengahan minggu, ya, ada persekutuan doa di kantor, lalu ada juga komsel di lingkungan di mana kita tinggal, dan kita terus mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian seperti itu, maka seringkali kita berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah membuat kita menjadi orang Kristen yang benar, ya, atau kita sudah memiliki hidup kekristenan yang benar. Nah, saudaraku, saya mau katakan, memang tidak salah. Bahkan itu baik, tetapi kita tidak boleh melihatnya sebagai sebuah standar hidup kekristenan yang benar, ya. Kalau kita menempatkan kegiatan-kegiatan itu sebagai standar hidup kekristenan yang benar, maka ini bisa menyesatkan kita. Karena apa? Orang pada akhirnya tidak akan pernah lagi berpikir untuk berperkara dengan Tuhan secara serius atau dengan sungguh-sungguh. Apakah hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Sebab ukurannya sudah ditentukan oleh mereka. Yang penting ke gereja, yang penting ikut komsel, yang penting ikut persekutuan doa di kantor, ya. Ini merupakan standar hidup kekristenan yang benar. Ini berbahaya. Sebagai orang percaya, setiap hari secara pribadi kita harus berperkara dengan Tuhan, ya. Duduk diam di kaki Tuhan, memperkarakan kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan standar hidup yang Tuhan kehendaki atau belum? Nah, saudaraku, yang menjadi persoalannya lagi ketika kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen yang benar, lalu kita berpikir bahwa kita berhak untuk meminta, berhak untuk mengklaim akan janji-janji Tuhan supaya Tuhan bisa, ya, mencukupi kita, memberkati kita dengan hidup yang berkelimpahan. Nah, biasanya saudaraku, untuk menguatkan keinginan hati supaya menikmati hidup yang berkelimpahan ini, banyak orang lalu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang dicomot begitu saja tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat latar belakang penulisannya, saudaraku.
Nah, pada akhirnya kebanyakan itu ayat-ayat seperti di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 atau Mazmur 133 ayat 3, juga seperti Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayat 10, ini dicomot, ini diambil, lalu diklaim seolah-olah mereka berhak untuk mengklaim itu karena ini merupakan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan tidak seperti itu, ya. Misalnya, kita melihat dulu Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Firman Tuhan katakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Baru ayat 10 dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, saudara perhatikan baik. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada kata kelimpahan. Nah, kata kelimpahan inilah yang menjadi tujuan utama dari cara hidup anak-anak Tuhan atau cara hidup orang Kristen atau orang percaya selama ini. Mereka merasa mengklaim ini sebagai janji Tuhan tanpa melihat pengertian yang sesungguhnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam ayat ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini. Orang percaya yang hidup dalam kelimpahan sesuai dengan pandangan dunia, namun ia belum mengalami pemulihan di dalam Tuhan, maka hidup kekristenannya menjadi tidak berarti. Ya, dan itu sama dengan tetap hidup dalam kemiskinan. Atau hidupnya itu kering, saudaraku. Bahkan kalau dikatakan ia bersukacita, sukacitanya juga sukacita yang palsu, karena bukan sukacita atau bukan damai sejahtera yang lahir dari Allah. Saudara, jadi kita harus benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan itu secara benar, secara lengkap, secara utuh. Jangan dipotong sepotong-sepotong lalu kita ambil itu hanya untuk mau menyenangkan diri kita saja. Kalau di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, ya, dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Lalu ayat 10 dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara perhatikan baik. Kita harus mengerti bahwa kelimpahan yang Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan kelimpahan biasa, ya. Sekali lagi, bukan kelimpahan biasa seperti pengertian orang-orang dunia pada umumnya. Sebab kelimpahan yang Tuhan Yesus maksudkan di sini artinya ada harga yang harus kita bayar, saudaraku. Jadi tidak gratis. Itulah sebabnya pada ayat sebelumnya di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, saudara perhatikan baik. Ternyata maksud dari kelimpahan dalam ayat ini adalah keselamatan di dalam Tuhan atau keselamatan di dalam Kristus. Jadi kelimpahan di sini adalah sebuah kualitas hidup yang tinggi yang harus dimiliki oleh orang percaya supaya pada akhirnya kita bisa benar-benar hidup dalam standar hidup kekristenan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku." Masuk melalui aku artinya sebagai orang percaya kita harus memiliki standar hidup yang sama seperti Kristus supaya kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Jika kita tidak memiliki standar hidup seperti Kristus, kita tidak bisa sampai kepada Bapa di sorga. Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini, "Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya,
ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Perhatikan itu. Kalau kita berkata kita mengenal Kristus, tetapi kita tidak hidup menuruti perintahnya, kita berdusta. Di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lalu ayat yang ke-6, perhatikan baik, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di sini di dalam Kristus, perhatikan itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya kita harus memiliki standar hidup, kita harus memiliki kualitas hidup, ya, yang sama seperti Kristus. Dan ini kualitas hidup yang bernilai tinggi, kualitas hidup yang bernilai kekal, kualitas hidup dengan standar anak-anak kerajaan sorga. Inilah kelimpahan hidup yang sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita tidak boleh memutarbalikkan sebuah kebenaran hanya demi kesenangan diri kita, hanya demi memenuhi hawa nafsu kita, keinginan diri kita. Ini berbahaya. Saudara perhatikan baik, saya harus katakan ini. Orang Kristen yang sudah memiliki standar hidup sama seperti Kristus hidup, tidak akan pernah tertarik lagi dengan tawaran-tawaran dunia ini. Tidak akan tertarik dengan kesenangan hidup dunia ini. Karena kita sudah mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kehidupan seperti itulah yang akan membawa kita sampai kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Ketika kita berjumpa dengan Bapa di sorga, disitulah kita akan diakui sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Dan kita akan masuk dan hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Inilah kelimpahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Bapa di sorga. Setiap kita mau mengangkat tangan, dan ketika kita mengangkat tangan, percayalah Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.